Halo guys, gue Wildan. Jadi gue habis upgrade SSD dari M.2 SATA 256 RX7 ke M.2 NVMe 1TB dari Adata serinya SX8200 Pro. Dan kalian tahu nggak sih, SSD ini pernah bikin rame jagat per SSD-an tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober. Dilansir dari Tom Hardware, Adata diduga mengganti controller pada SSD ini secara diam-diam tanpa publikasi. Dan beberapa konsumen merasa dirugikan karena controller baru ini mempunyai performa sequential read dan write yang lebih rendah dari controller lamanya. SX8200 Pro ini punya 3 controller dari Silicon Motion, yaitu SM2262EN, SM2262ENG, dan SM2262G. Dan seri SM2262G dilaporkan mempunyai sequential read dan write di bawah spesifikasi yang ditulis oleh Adata. Sebetulnya Adata juga sudah menanggapi perihal controller baru ini. Dikatakan bahwa SM2262EN sama dengan SM2262ENG, dan SM2262G adalah versi terbaru dari SM2262EN. Menurut SMI, alasan mengapa ada sedikit perubahan dalam penamaan ini karena waktu rilis controller yang berbeda, dan juga karena controller tersebut dirancang untuk pelanggan yang berbeda pula. Untuk SM2262G, SMI merancang model ini untuk pelanggan yang menekankan pada daya tahan. Oleh karena itu, peralihan ke model G ini bertujuan untuk memberikan umur SSD yang lebih panjang. Kami tidak menjamin controller mana yang akan kami gunakan di antara ketiga model tersebut, atau merek NAND pada SX8200 Pro kami. Tetapi kami menjamin bahwa setiap SX8200 Pro kami akan mempunyai performa sesuai dengan spesifikasi dengan variasi yang wajar, karena SSD ini telah melewati proses pengujian yang ketat. Adata SX8200 Pro ini mempunyai interface PCIe Gen 3 dengan ukuran 2280. Jenis NAND flash-nya menggunakan 3D TLC, kontrolernya menggunakan seri 2262G dari Silicon Motion, dan kebetulan gue dapet seri yang ENG. SX8200 Pro sudah dilengkapi dengan DRAM case, dan setahu gue dia pakai dua merek dari Samsung dan Nanya, dan kebetulan yang gue dapatkan dari merek Samsung. SX8200 Pro ini diklaim punya kecepatan baca maksimal di 3500 Mbps, dan kecepatan tulisnya ada di 3000 Mbps, dan nanti kita akan coba tes kecepatannya apakah sesuai dengan yang ditulis Adata atau enggak. Dan untuk operating temperaturnya ada di 0 sampai 70 derajat Celcius, dan untuk storage temperaturnya ada di minus 40 sampai 85 derajat Celcius. Untuk daya tahannya sendiri, SSD ini punya 2 juta mTBF dan 640 TBW. Nah, nilai endurance ini harus kalian perhatikan kalau kalian masih termasuk kaum mendang-mending kayak gue. 600 TBW ini artinya kita bisa menulis data pada SSD ini sampai 640 tera. Maksudnya apa? Bukan 1 tera ini muat 640 tera, bukan. Tapi kalau ada data sebesar 1 tera, kemudian di-copy di SSD ini, kemudian dihapus atau diformat, kemudian di-copy lagi 1 tera, seterusnya, itu kita bisa meng-copy datanya itu sampai 640 kali, di mana totalnya adalah 640 tera. Dan karena ini adalah nilai perkiraan, jadi TBW ini bisa kurang atau bahkan lebih dari spesifikasi yang ditulis oleh produsen atau pabrikan. Dan Adata juga ngasih garansi untuk SSD ini 5 tahun. SSD ini gue beli di harga 800 ribuan dan sudah termasuk heatsink. Dan kalau kalian berminat beli SSD ini, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Dan ini adalah hasil tes kecepatan SX8200 Pro ini. Gue pakai 3 software, yaitu Atto Benchmark, Crystal Diskmark, dan software dari Adata sendiri, yaitu Adata SSD Toolbox. Hasil dari Atto Benchmark menunjukkan kecepatan baca maksimumnya ada di 3,11 GB dan kecepatan tulisnya ada di 2,93 GB per second. Kemudian pada Crystal Diskmark, kecepatan baca maksimumnya ada di 3,49 GB per second, dan kecepatan tulisnya ada di 3,28 GB per second. Kemudian yang terakhir dari Adata Toolbox menunjukkan sequential read-nya atau kecepatan bacanya maksimum ada di 3,18, dan kecepatan tulisnya atau write-nya ada di 3,39 GB per second. Oke, jadi untuk seri controller ENG ini, menurut gue pribadi, dilihat dari sequential read-nya memang ada sedikit penurunan, tapi itu tidak signifikan, paling cuma 5-6% dari referensi speed yang ditulis oleh Adata. Dan gue tidak masalah banget dengan itu, karena 3000 itu masih sangat cepet juga. Sedangkan pada write speed-nya nggak ada masalah sama sekali karena bisa dibilang melebihi spesifikasi yang ada tertulis. Sayangnya gue nggak bisa nunjukin seri controller G yang dibilang mengalami penurunan sequential speed. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman dengan SSD Adata, khususnya seri SX8200 dan SX6000 dengan controller seri G,
Kalian bisa tulis pengalaman di kolom komentar apakah benar ada penurunan sequential speed atau sudah diperbaiki oleh pihak Adata. Dan kalau informasi ini membantu, boleh banget like, share, and subscribe. Jangan lupa, gue Wildan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan abis ini kita bahas SSD sejuta umat, Kyo Kaizen.